Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Rampes. Alhamdulillah. Baik, Akang Teteh kembali lagi bersama kami di Odading Madu, obrol-obrol perdagangan dan industri bagi masyarakat dan dunia usaha. Indah berkibar ya. Saya telah dibersamai oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Ini adalah ayah kami semua. Iya. Bapak Dr. Indra Septian STMSI. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, alamin. Selalu ya Pak ya. Barangkali kemarin Pak ada musibah di Cianjur, ada yang mau disampaikan, mungkin silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Jawa Barat, seperti diketahui kemarin kita di salah satu wilayah ya Kabupaten Cianjur khususnya sedang mengalami musibah yang memang menjadi takdir Allah ya. Karena tidak ada seorang ahli pun yang bisa memprediksi yang namanya gempa bumi. Betul. Dan itu kemarin terjadi kira-kira siang begitu ya, dengan skala Richternya 5,6. Ternyata karena di darat sehingga langsung yang ada di atasnya kira-kira gitu ya. Dan seperti dipahami juga informasinya, ternyata cukup banyak yang meninggal, lebih dari 160 orang, mungkin sekarang bertambah kemarin 162, dan banyak bangunan juga yang rusak. Dan diantaranya info yang saya dapat adalah banyak yang korbannya adalah anak-anak, baik yang meninggal maupun yang trauma. Karena gempanya setelah itu juga muncul lagi. Susulan seperti itu. Betul. Alhamdulillah dari Pemprov Jawa Barat sudah mulai bergerak, baik dari Dinsos, kemudian dari Dinas Kesehatan, bahkan dari DP3 AKB, saya dapat info dengan Komisi Anaknya sudah turun ke lapangan untuk memberikan support begitu ya, dan healing mungkin kepada anak-anak yang trauma begitu. Dan saya juga mendorong kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, juga khususnya Dulur Indah, turut harus untuk ikut berpartisipasi atau memberikan bantuan dan dorongan, doa juga support. Silahkan untuk memberikan sumbangannya serido dan segala macamnya begitu ya, apapun nanti kita kumpulkan dan kita sampaikan kepada yang berhak di Cianjur nanti sana. Terima kasih, semoga masyarakat Cianjur yang khususnya yang tertimpa bencana diberikan kesabaran. Amin. Dan keikhlasan bagi keluarganya yang meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya begitu ya Pak ya, untuk korban di Cianjur, dan mudah-mudahan semua warga Cianjur kita bangkit lagi, kita wujudkan kembali Cianjur juara seperti itu. Hari ini kita akan membahas topik mengenai rebana gitu ya Pak ya. Nah, rebana ini Pak, apa sih Pak kawasan rebana teh Pak? Rebana ya, orang mengenalnya adalah alat musik. Ya, alat musik gitu, Islam, betul, yang kasidahan, begitu ya. Nah, rebana ini singkatan sebetulnya dari Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Yaitu satu titik segitiga yang memayungi atau mengemas kawasan dari mulai Subang sampai kepada wilayah timur adalah Cirebon. Ke selatan sedikit adalah Sumedang. Intinya ada 7 kabupaten kota yang berada di dalam kawasan rebana. Rebana ini selanjutnya merupakan suatu kawasan yang rencananya dikembangkan mengarah kepada sektor industri. Sektor industri. Nah, untuk konsepnya Pak, pembangunannya? Konsep pembangunannya pertama bahwa rebana ini mengacu kepada beberapa master plan atau rencana. Yang pertama adalah dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Di sana mereka ditetapkan ada 22 yang disebut dengan Wilayah Pusat Pengembangan Industri atau WPPI. Di Indonesia ya, 22. Di Jawa Barat ada 2, yaitu WPPI 1, yaitu kawasan Karawang, Bekasi, Bogor, sampai ke Purwakarta. Sedangkan WPPI 2 ditetapkan oleh Kemenperin adalah wilayah rebana ini. Begitu. Jadi sebetulnya gayung bersambut. Kemudian kita terjemahkan di dalam, kalau di Kemenperin diterjemahkan, dituangkan dalam yang namanya rencana
RPIP ya, Rencana Pembangunan Industri Pusat, pemerintah pusat. Tapi kalau di provinsi kita turunkan ke dalam, RIPIN, Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional. Di situ memunculkan 22 WPPI itu, diantaranya 2 di Jawa Barat. Kemudian diturunkan di level provinsi disebut dengan RPIP, Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Nah, dokumen itu ya sudah kita punya dalam Perda nomor 18 tahun 2018. Oh, jadi dari 2018 sudah ada gagasannya dokumen ya, itu begitu ya. Nah, ini yang kita akan implementasikan. Kemudian perkembangannya ini didorong lebih cepat lagi seiring dengan pertumbuhan atau rencana pengembangan ekonomi di Indonesia, terutama adalah untuk meningkatkan investasi dalam konteks industri. Nah, tetapi karena kawasan Rebana ini merupakan juga kawasan lumbung pangan, begitu ya. Kemudian Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil ingin memang konsep besarnya industri politan. Tetapi industri politan yang harmonis dengan kawasan pertanian, juga livable untuk permukiman. Jadi ada bisa dinikmati semua warga gitu ya, Pak, semua sektor kena. Tidak ingin terjadi seperti WPPI 1 di Bekasi Karawang. Yang cukup semrawut kira-kira demikian. Oleh sebab itu konsepnya adalah life, work, and play. Sehingga di sana fungsi-fungsi untuk permukiman, kemudian untuk bekerja dalam konteks industri, kemudian untuk bermain pun di sana juga ada. Begitu. Nah, ini Pak, kan di sana berarti targetnya adalah semua warga bisa menikmati hidup, bisa bekerja dan produktif tentunya ya. Untuk spesialisasinya Pak, masing-masing kota kabupaten itu seperti apa sih Pak, berdasarkan apa? Ya. Kalau dilihat dari RPIP, Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi, itu sudah dibagi per kabupaten kota di Jawa Barat ini pengembangan industrinya. Mengacu kepada apa? Yaitu sumber daya alam yang ada di sana. Patokannya ya? Sumber daya alamnya. Betul, sumber daya alam. Supaya supply chain dan segala macamnya juga siap di sana. Yang kedua adalah dukungan infrastruktur yang mengarah ke situ. Karena setiap industri punya karakteristik masing-masing. Misal, industri garment yang membutuhkan atau makanan yang banyak membutuhkan air sehingga perlu disuplai sumber daya air ke sana. Tapi kalau yang sumber daya airnya sedikit, mungkin diarahkan kepada industri yang sifatnya kering ya. Kayak elektronik, kendaraan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Oke, sekarang Pak, kalau kita di Jawa Barat ini punya berapa KPI Pak kira-kira kawasan peruntukan industri? Kalau KPI-nya di Jawa Barat ini sebetulnya lebih dari 30 kalau KPI ya. Totalnya ya Pak ya. Tapi kalau di Rebana kita sudah membahas cukup alot ya. Pertama di konsep Rebananya itu sendiri, yang kedua di dalam RT RW Provinsi Jawa Barat itu sudah ditetapkan ada 13 KPI, kawasan peruntukan industri ya. Sebuah KPI perlu dipahami bukan seluruhnya fungsinya industri. Karena disebutnya kawasan peruntukan industri, tapi itu dilengkapi dengan permukiman-permukiman dan fungsi-fungsi lain. Sedangkan kalau yang khusus satu kawasan itu adalah isinya industri, itu disebut dengan KI, kawasan industri. Jadi di dalam KPI akan terdapat beberapa KI, kira-kira gitu. Berarti dalam satu KPI itu kan nanti bisa terdapat beberapa KI. Berarti sudah tentu semua kawasan industri itu ada di dalam KPI seperti itu ya? Nah, untuk hamparannya sendiri kan sudah sesuai dengan kota kabupatennya, ada logam atau makanan apapun itu. Nah, bagaimana caranya sekarang masyarakat bisa mengetahui tentang Rebana ini? Kan kita mungkin belum semua orang tahu Pak. Bagaimana masyarakat khususnya yang ada di kawasan Rebana bisa mengetahui tentang program ini? Ya, sosialisasi mengenai Rebana ini sebetulnya sudah sampai keluar ya. Ya. Jadi saya dulu mengibaratkan gitu ya. Rebana alat musik yang sudah didengar oleh setiap orang, gitu ya. Kemudian di mana ini suaranya begitu ya. Nah, waktu itu pertama didirikannya atau di launchingnya Rebana itu, saya waktu masih di Bapeda gitu ya, masih bingung juga. Jadi takutkan begitu orang cari suaranya,
begitu lihat rebananya itu masih kulitnya di mana, kayunya di mana, pakunya di mana. Nah, oleh sebab itu dipercepatlah yang namanya Pergub mengenai kawasan rebana. Sehingga sudah mulai tersusun secara kewilayahan, konsep pengembangannya, semua aspek kita pertimbangkan, ekonomi, sosial, lingkungan, itu kita buat dalam satu seolah-olah semacam renaksi begitu ya, kawasan rebana di dalam sebuah Pergub. Kemudian juga dituangkan sekarang sudah ada dalam RT RW Provinsi Jawa Barat ya. Kemudian secara lembaga meskipun masih ex officio, ada yang namanya Badan Pengelola Rebana yang di-leading oleh DMPTSP begitu ya. Nah, karena sekarang sudah mulai tersusun, dilengkapi juga dengan satu adalah kesepakatan antara atau MOU antara gubernur dengan bupati wali kota yang ada di kawasan Rebana. 7 kota kabupaten itu. 7 itu, supaya paham bahwa itu akan dikembangkan menjadi kawasan Rebana itu. Yang kedua, alhamdulillah di tahun 2021 didukung oleh pemerintah pusat yang disebut ada munculnya Perpres nomor berapa? 35 ya. Perpres mengenai percepatan 87, Perpres nomor 87 tahun 2021 tentang judulnya ya, saya ingat banget, percepatan pembangunan infrastruktur kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian selatan. Artinya bahwa ini sudah bukan disetujui ya, artinya didukung begitu ya oleh pemerintah pusat, karena memang menjadi bagian investasi pemerintah pusat si kawasan Rebana ini. Gitu. Nah sekarang Pak, dampaknya yang diharapkan itu dari sektor ekonomi dan lain-lain seperti apa Pak? Dari kawasan Rebana? Itu sudah kita perhitungkan di dalam master plan Rebana ya. Pertama dari sisi ekonomi, diharapkan atau diperkirakan dengan adanya pengembangan kawasan Rebana, ini akan mempercepat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Waktu sebelum pandemi kita memperkirakan itu akan naik sampai 9 sampai 10 poin. Nah, mungkin dengan pandemi ini mungkin targetnya tetap 9 begitu ya, tetapi mungkin waktunya yang agak molor ya. Mundur ya. Karena perlu ada proses menyesuaikan pasca pandemi, yaitu tahapannya ekonomi dalam rangka pasca pandemi ini, satu adalah penyelamatan ekonomi, yang kedua pemulihan ekonomi, yang ketiga baru penormalan ekonomi. Nah, menyesuaikan dengan tahapan ini, saya kira Rebana ini memang akhirnya mengikuti prosesnya, dan sehingga waktunya mungkin agak mundur sedikit begitu. Ya. Nah, untuk dampak untuk masyarakatnya sendiri, Pak? Tadi ya, itu satu dari sisi ekonomi ya. Dari masyarakat, terhadap masyarakat, tentunya ini perlu ya. Artinya tidak hanya menyiapkan secara perencanaan, tapi sektor kesiapan tenaga kerja. Yang kedua, ekonomi jelas, akhirnya berdampak demikian. Kami berharap ini SDM yang ada di sana itulah yang berperan di sana. Jadi penggerak seperti itu. Betul, ya, bukan hanya sebagai penonton. Begitu ya. Tapi sisi lain harus disiapkan dari skill dan pengetahuannya. Karena mostly di sana nanti industrinya lebih kepada industri high tech begitu ya, beberapa yang memang perlu memiliki SDM yang mumpuni. Yang jelas satu, diharapkan dan direncanakan berdampak terhadap sosial ya. Artinya bahwa masyarakat di sana yang ikut berperan, yang terlibat. Lebih aktif gitu ya masyarakat. Tapi sisi lain harus menyiapkan. Ya, nah, betul. Nanti program-programnya ada seperti misalnya vokasi, begitu ya. Kemudian pelatihan-pelatihan lain yang didorong untuk menyiapkan SDM di sana. Berarti peningkatkan hard skill harus tetap di-upgrade untuk orang sana seperti itu. Hard skill maupun soft skill ya kita siapkan untuk SDM di sana. Di sisi lain, dukungannya sudah cukup kuat, yaitu adalah UMK atau UMP yang cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita masih unggul ya Pak ya? Ya, potensinya unggul. Berarti betul, besar ya? Menjadi satu challenge begitu ya. Kalau bekerja di sana tuh UMP-nya tinggi begitu. Oke, baik. Terakhir deh Pak, pesan untuk masyarakat yang ada di
kawasan rebana, apa sih yang harus mereka persiapkan dengan seiring perkembangan teknologi, perubahan segala aspek yang ada di Jawa Barat ini, terutama di kawasan rebana, apa yang harus disiapkan untuk siap berkembang bersama di kawasan rebana ini? Ya, tentunya tadi masyarakat di wilayah rebana harus meningkatkan skillnya. Ya, dan kita dari sisi ini kita juga menyiapkan program-program. Pertama, ITB sudah ada di Cirebon sekarang. Oh, itu ITB sudah ada di Cirebon. Kemudian yang kedua, infrastruktur sudah kita siapkan meskipun memang dukungan dari pusat. Ya. Satu, Patimban sudah mulai jalan. Ya. Yang kedua, Kertajati sekarang insya Allah sudah mulai bergerak lagi. Yap, dengan adanya umroh, begitu ya. Yang ketiga, tol juga sudah mau selesai Cisumdawu. Ya. Insya Allah akan berkembang lagi dan mendukung infrastruktur Kertajati. Jalan tol pun sudah oke ya, Cipali dan segala macamnya begitu. Sudah nyaman, ya. Dan mungkin lainnya termasuk Jati Gede juga sudah mulai berjalan segala macamnya. Artinya sudah lengkap secara infrastruktur. Nah, tinggal sekarang SDM-nya yang kita tingkatkan. Tadi ITB sudah ada di sana. Universitas lain juga kita dorong untuk lebih berkembang, ditambah yang sifatnya profesional seperti atau spesifik SMK yang sedang kita reformasi begitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Nah, yang ketiga adalah vokasi-vokasi. Nah, program vokasi ini yang sedang digagas oleh teman-teman bidang Ilmate ya, untuk lebih hidup dan lebih berkembang dan lebih masif lagi. Kita akan membuat satu kesepahaman bersama antara calon-calon KI yang ada di rebana begitu ya, untuk sanggup dan harus menyiapkan sekolah-sekolah vokasi sesuai dengan kebutuhan industrinya di sana. Nah, masyarakat yang ada di sana siap-siap menyongsong program-program ini begitu ya. Disambut gitu Pak. Ya, jangan hanya menjadi penonton. Yang terpenting harus mau dan terlibat. Artinya mau juga berkembang. Ya, betul, ya. betul. Jangan merasa nggak sanggup, nggak mampu. Ya. Insya Allah dengan program-program ini secara perlahan kemampuan itu akan tumbuh di masyarakat wilayah rebana. Oke. Berarti warga rebana nih yang ada di daerah rebana harus adaptif ya Pak ya, terhadap perubahan zaman dan juga teknologi yang berkembang. Pokoknya siapkan semuanya teman-teman yang ada di sana. Nah, dari obrolan kali ini berarti bisa disimpulkan bahwasanya kawasan rebana adalah salah satu program yang akan membuat ekonomi Jawa Barat lebih maju seperti itu ya Pak yang diharapkan. Dan mudah-mudahan bisa menyokong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional seperti itu. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Hari ini untuk pembahasan rebana saya kira cukup sekian ya Pak ya. Nanti kita akan ngobrol lagi di Odading Madu, Pak. Oke. Di Odading Madu episode berikutnya, saya Yuda Purnama pamit undur diri bersama Pak Kadis, Bapak Indra Sofyan. Atur nuhun, Pak. Sami-sami. Mau di sela kesibukannya selalu menyempatkan kalau untuk podcast. Baik, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak.